yang udah ngeklik video ini. Sebelum kalian nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya biar kalian tahu podcast-podcast hebat di channel Abah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat siapa? Kita ketemu lagi dalam podcast bersama mahasiswa. Yang dalam kesempatan kali ini saya khususkan adalah untuk mendengarkan pendapat dari generasi Z. Generasi Z atau Gen Z itu adalah yang kelahiran 90 sampai 2000. Boleh dikatakan teman-teman yang hadir di sini yang Hamim, terus kemudian Anis, kemudian Pipit, itu adalah generasi-generasi yang terbaru. Generasi Z ini lahir ketika kita sudah memasuki era digital. Jadi semuanya boleh dikatakan sudah serba internet dan boleh dikatakan bahwa sudah terjadi ketergantungan antara generasi Z dengan penggunaan HP, terutama media sosial. Boleh dikatakan begitu tergantungnya kita sehingga sehari saja kita lupa bahwa HP seolah-olah udah ketinggalan separuh nyawa, seolah-olah. Oleh karena itulah maka terkait dengan pembahasan tentang mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi Islam, kita bersama teman-teman yang ada pada hari ini ingin berdiskusi secara singkat tentang apa sih pendapat mereka ini, pendapat mereka tentang hukum Islam, terutama hukum Islam dalam perspektif ekonomi, atau kalau kita balik hukum Islam mengkaji aktivitas ekonomi. Jadi bukan ini ya, bukan ujian, makanya kemudian saya mau sampaikan kita ngobrol. Artinya antara teman-teman yang hadir di sini bisa saling bantah, saling potong, saling berdiskusi. Jadi orang ngobrol aja. Jadi bukan saya tanya terus kemudian yang lain kayak orang lagi diuji seperti dilakukan oleh teman-teman yang kelas lain. Ya, naskah yang sudah Anda buat ini bagus juga, hanya sebagai panduan saja. Panduan karena yang saya harapkan justru adalah pertama pendapat Anda, bukan pendapat pakar. Pendapat pakar pastinya bukan mahasiswa yang langsung aja. Jadi pendapat Anda sebagai generasi Z, sebagai mahasiswa yang masih di katakan semester awal. Jadi makanya judulnya adalah pendapat jujur. Jadi pendapat jujur artinya apa adanya aja. Pendapat jujur bukan dibikin-bikin, bukan dipura-pura, apa adanya. Dari generasi Z tentang aspek hukum dalam ekonomi. Oke, waktu saya masih kecil dulu ya, salah satu perbedaan yang paling penting di mana itu tiap maghrib dan tiap subuh itu kalau kita jalan ke kampung-kampung itu ramai dengan pengajian di rumah masing-masing. Saya sendiri dulu ya seperti itu, setiap maghrib dan setiap subuh tuh kumpul semua anak-anak mama ngaji semua. Setelah itu ya sekolah, ya kerja. Begitu juga maghrib kumpul lagi. Setelah itu main sampai ya jam 9 jam 10. Nah, apakah fenomena seperti ini ada nggak di kampung-kampung? Masih ada sampai sekarang. Gimana coba? Teknologi dalam kasus itu sangat dibutuhkan karena untuk mengerjakan tugas kita harus menggunakan teknologi, dan teknologi itu dibutuhkan juga dalam mencari informasi terkait tugas-tugas dan hal-hal apa yang akan dicari. Jadi kalau jawab pertanyaan ya. Iya, yang saya tanya itu zaman saya itu masih benar pengajian. Masih ada pengajian. Di kampung-kampung sholat pengajian. Saya di kampung. Di kampung saya masih banyak pengajian, Mbak. Pertama ada marabaan,
ada qasidah, ada marawih, dan ada pengajian rutin, tadarusan, taman. Tiap maghrib. Setiap malam Rabu sama setiap malam Jumat. Ya, di kampung saya biasanya ada ibu-ibu yang melakukan pengajian seperti kayak yasinan, malam Jumat. Di rumah kamu? Di rumah saya juga sama sih, masih ada untuk anak kecil. Biasanya sehabis maghrib itu ada jadwalnya bang. Di pengajian itu ada jadwalnya ngaji, praktek sholat, dan juga marawis biasanya. Ya berarti alhamdulillah sampai sejauh ini walaupun zaman sudah berubah, tapi aktivitas seperti itu masih dipertahankan ya. Tapi jujur aja memang sekarang ini sudah jarang terdengar. Saya sendiri waktu masih kecil rutin seperti itu, dan begitu saya kerja udah lain lagi. Ya kan, sedangkan saya aja pulang kerja itu maghrib masih di jalan. Tambah lagi sekarang pulang kerja balik ke kampus lagi ngajar, otomatis. Paling-paling yang bisa saya lakukan ya sholat tidur. Kalau subuh aja saya dari pagi itu jam 4 harus pulang, jam 5 udah jalan. Saya di kantor, sampai di kantor tuh jam 6 pagi. Kadang-kadang saya absen dulu baru ke kampus. Ya beda zaman sih. Apalagi sekarang ini udah ditambahkan dengan mutu kasih. Sudah dapat pelajaran agama dari guru dari itu. Dari guru gimana? Guru ngaji saya Masih itu ya? masih, madrasahnya juga masih ada. Berarti bisa mengecek uang. Bisa. TV pasti bisa. Bisa bang. Selisih. Atau malah kamu ustadznya? Masya Allah. Siapa tahu? Ya kan? Iya. Tahu. Ustadznya TV, Ustadznya Hanis. Ini namanya udah pas untuk ustadz. Lagi Hanis. Abu ya. Ini Abuya atau Al Habib Hanan Al Jufri. Habib. Oke ya, jadi sekarang yang jadi diskusi kita itu peran dari internet terhadap perkembangan mentalitas generasi muda, terutama yang full sudah masuk ke era digital seperti ini. Pengaruh internet terhadap kepribadian. Tentunya ada hal positif sama negatifnya. Positifnya itu kita bisa mencari apa ya, seperti berita-berita gitu. Terus kalau negatifnya itu mungkin lebih masuk apa ya, berita-berita jelek kayak seperti contohnya pornografi, iklan-iklan yang semena-mena, melanggar hukum. Apa itu misalnya iklan yang sembarangan? Iklan yang contohnya seperti kayak perempuan yang tidak menutup aurat. Iya, itu banyak sekali tuh sekarang. Iya. Ada di berbagai macam medsos. Ada di YouTube, ada di Snack, ada di TikTok, apalagi. Dan makin kemarin kelihatannya makin banyak, Iya. makin banyak, dan omongan-omongan juga makin terbuka, makin vulgar. Kalau dulu ada orang yang merasa kayak malu sekali. Omongan-omongan juga parah-parah, terutama para artis tuh ya. Yang mau apa aja, yang merasa top itu ngomong senangnya. Apa aja disebutin media tuh. Nah kira-kira dalam hal ini apa yang mereka sampaikan jadi contoh nggak bagi kamu? Tergantung dari sisi positif atau negatifnya. Bahkan dikatakan dalam kitab Tarimul Mutarim, masa Ramadan Iya. ambillah itu jika baik dan buang itu jika kotor. Tapi jangan di masjid ya. Kamu kan jalan-jalan buang yang bagus ambil. Ya. Ambillah contoh yang baik-baik. Atau dalam hal yang lain dikatakan dengarkan, ambil apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mana. Ya, artis juga boleh mengatakan bagus, maaf berarti. Tapi biar ustaz kalau ngomongnya kagak bener ya, ya. Sebab banyak juga sekarang ini yang nggak punya ulama tapi ngomongin ngaco, banyak yang mengatakan bahwa Rasulullah itu hanya ketemu Allah
cuma sekali seumur hidup saya, sehari ketemu 70 kali. Kapan tidurnya? Dan itu berlebihan banget, ya kan? Nah benar kayak gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa berburu pada satu objek lebih mulia daripada berburu pada 70 kiai. Boleh kayak gitu, itu namanya saling merendahkan, saling merendahkan. Padahal Habib maupun ulama itu kan sama-sama saling menunjang dalam kehidupan masyarakat. Pendapat kamu tentang para pemimpin atau tokoh masyarakat yang seringkali berperilaku seperti itu? Harus diingatkan juga, soalnya pasti banyak berdampak ke yang lain juga. Mungkin kalau yang belum tahu itu beritanya salah, mungkin bagi dia nanti benar gitu. Apa contohnya sih yang udah kelihatan bahwa yang tadinya itu sesuatu yang bagus tahu, tapi kemudian karena sering diperdengarkan terutama oleh para tokoh masyarakat atau artis atau apalah public figure, sehingga lama-lama sesuatu yang tadinya dianggap bagus nggak bagus itu sekarang jadi hal yang berubah. Misalnya apa? Contoh perilaku. Baik omongan maupun perilaku. Omongan mungkin omongan kasar ya, sekarang itu mau influencer atau banyak juga itu banyak yang melakukan itu sekarang di konten-konten dia itu banyak mereka mengucapkan itu tanpa sadar, dan sehingga kayak di sosial media itu kan sekarang bukan hanya orang-orang dewasa saja, tetapi banyak anak kecil juga di sosmed itu, jadi bisa juga itu meniru. Jadi sekarang juga banyak anak kecil yang sudah ngomong kasar, jadinya itu jadi perilaku yang wajar. Artinya sebagai generasi Z yang kalau dalam pemilu 2024 besok ini jumlah kamu 56% loh. Gak tanggung-tanggung 56% itu boleh dikatakan kalau kita pemilu satu putaran menang kalau satu calon. Udah kamu menang 56%. Artinya jumlah kamu luar biasa. Dan harus diingat bahwa generasi kamu nih, generasi Z 20-30 tahun lagi jadi pemuka masyarakat, jadi pemimpin. Entah Anies besok jadi direktur, jadi menteri atau jadi apa, nggak tahu apa. Ya kan? Artinya ketika contoh yang sekarang ada dalam masyarakat seperti itu, kemudian itu menjadi panutan ataupun menjadi contoh bagi kamu, seperti dikatakan kita, kira-kira nanti generasi 20-30 tahun lagi ketika menjadi pemimpin kayak apa? Salah maupun berarti kamu bukan lagi omongan, saling jambak, saling main kasar. Sekarang seperti itu. Contohnya apa? Kan sekarang ada banyak ya kasus-kasus. Mungkin kamu nanti bisa punya gimana kasus anak yang minta sesuatu sama orang tuanya, tapi kan orang tuanya nggak punya duit, atau orang tuanya dianiaya. Pernah nggak ada kasus itu? Gimana? Di sosmed sih. Gimana kasus apa itu? Saya pernah nyokor di sosmed, ada anak perempuan minta aerof ke ibunya. Terus dia ada anak perempuan Motor aerof. Kali itu nangis-nangis ke ibunya. Guli-guli. Iya. Dan ibunya juga kayak kurang mampu lah memberikannya. Terus juga contoh seperti itu tidak baik karena dia kemakan bergengsi. Seharusnya yang seperti itu kalau di upload kita dapat share ke medsos, itu dampak negatif atau positif juga? Dua-duanya ada. Kalau dampak positif itu kita bisa nilai kalau itu tuh hal yang salah, jangan ditiru, dibagi. Kalau dampak negatifnya itu bisa saja orang tuh meniru seperti dia gitu, buat ide untuk meminta barang ke orang tuanya seperti itu dengan cara seperti itu. Kamu baca mana? Bacakan presentasi yang mana? Bacakan yang negatif atau positif yang ditiru oleh masyarakat? Tentunya negatif. Negatif ya. Biasanya negatif lebih gampang dilihat. Iya, karena jadi zaman sekarang tuh kan mungkin dia ingin itu kayak modis motor seperti itu. Jadi dia kayak melihat orang yang nikah dengan cara seperti itu bisa cepat dikabulkan. Jadi dia bisa meniru itu sehingga nggak bagus untuk generasi
Ngomong-ngomong di minum keburu dingin kan? Iya, Bah. Silakan. Iya. Ayo Bim, nggak keburu jadi air semua. Juga ada banyak kasus ya, di mana baca sebenarnya sesuatu yang tadi kita sebutkan merupakan hal yang tabu, tapi kemudian sekarang biasa. Yang dulu dinilai baik, jadi sekarang juga udah ya. Kalau dulu itu saya contoh aja. Kalau dulu zaman saya waktu masih sekolah itu kalau lihat guru malah pada kabur. Bukan takut sih sebenarnya, tidak ada rasa suka. Tapi kalau sekarang itu saya perhatikan di kampus saja tuh, apalagi kalau udah pakai masker, lewat aja orang udah ada dosa. Sebenarnya kita yang jadi orang tua itu bukan tapi justru kita mempertahankan adanya suatu budaya sopan santun, ya akhlak pada orang Islam, ya supaya itu nanti bisa terturunkan dengan baik. Kan kita ini orang Indonesia dianggap sebagai bangsa yang satu, bangsa yang penuh dengan ya hubung lah. Tapi sekarang banyak yang dan terutama dikeluhkan bahwa karena mungkin kamu generasi medsos, jadi interaksi antara kamu kurang. Aku lebih banyak melihat ketimbang berkomunikasi. Kalau sekarang aja permainan seperti yang orang-orang aku sana. Lihat ya, ada kecil di kampung masih begitu. Udah nggak ada sekarang. Jarang dilakukan. Lalu daripada dari medsos juga, daripada dari HP. Anak bayi sekarang udah takut kalau beraktif. Iya. Kalau mainnya lagi sibuk pasti ada. Udah main kayak diem. Ya, itu kan pasti akan berpengaruh untuk mereka cara mereka berinteraksi. Akibatnya mereka menjadi satu, lebih senang berdiri, tidak lagi senang bersosialisasi. Akibatnya lagi itu mereka akan berpikir hitam putih itu artinya kalau nggak ini seperti ujian itu multiple choice, kalau enggak yes no. Jadi nggak ada pilihan. Jangan sekarang di presenter itu sudah apa pertanyaan esai atau yes no? Esai juga kadang-kadang dosen itu suka mengintanya itu apa? Bukunya buku ini karena Satu karangan. Kalau saya nggak mau. Semakin banyak, kamu ada berapa juga satu kurs? 49. 49 kalau beda gitu. Taruhlah beda tulis 10 buku kita diskusikan, berarti kan kita mendapat masukan dari 10 pengarang. Kalau cuma satu, itu yang menyebabkan kita lebih sering berpikir secara secara linear. Akibatnya apa? Ketika kamu bersosialisasi, bermedsos ria, kamu hanya mendengarkan satu pendapat. Maka kemudian timbullah yang kita kenal sebagai cemong kampret. Dalam pemilu yang lalu 2019 itu golongan kan cuma terbagi dua, yang satu pro Jokowi, satu pro Prabowo. Yang satu nggak senang dengerin yang ini, yang itu nggak senang. Akhirnya masyarakat jadi terbelah. Masyarakat terbelah itu tentu saja dalam kehidupan saya ini bukan habis. Karena pacaran bisa saja kalau putus dengan pacar gara-gara yang pilihan. Banyak suami istri aja bisa cerai gara-gara itu kan yang baik. Iya. Urusannya apa kita pernah dibakar kan Prabowo, pernah dibakar kan Jokowi. Sampai cerai ada. Nah itu sikap berlebihan itu kalau sampai dilihat oleh generasi muda, Gen Z, yang dari kecil aja udah habis terus, yang kemudian kurang bersosialisasi, kurang berinteraksi, terus kemudian lebih banyak gurunya dari situ, ya boleh dikatakan nanti ya cara berpikirnya bisa nggak dikasih contoh bahwa sekarang itu anak-anak kurang bersosialisasi, berinteraksi dengan
Contohnya ya, sama gadget itu dia malas bersosialisasi, dia lebih asik dengan gadgetnya. Akibatnya dia udah kecanduan dengan gadget itu, udah malas berinteraksi, udah malas berkenalan gitu. Dia lebih pilih berkenalan dengan yang teman online ya. Kadang-kadang teman-teman juga suka ada sih baru kenal sehari udah bisa diajak kencan. Ada yang seperti itu, jangan salah, ada. Ada satu kasus saya lupa apa. Orang tua yang ibu bapak tuh bingung anaknya loh kok anak gadisnya nggak pulang-pulang masih SMA. Iya tahu itu. Iya, nggak pulang-pulang. Wah cari kesana kemari. Gak tahunya kabur sama pacar yang dia kenal lewat Facebook. Padahal baru seminggu lagi. Kok bisa diajak kabur? Ninggalin sekolah, ninggalin orang tua, tak kemana dia kabur. Jadi berarti memang orang sekarang ini jadi seperti yang Anda bilang tadi lebih percaya sama teman medsos. Padahal kan kita nggak tahu dia siapa. Ketika ketemu lagi ternyata di suatu daerah, ya kan selama mereka berdua macam-macam sih. Ambil. Kemudian nggak mau balik lagi ke sekolah. Lalu, ya udah bisa nikah. Nikah kalau yang dulu masih SMA itu dibahas. Udahlah katanya kan rezeki di tangan. Kalau begitu baru ingat Allah kemarin. Terus kemudian begitu nikah, saudara hidupnya apa dia bilang ini gara-gara bujuk setan, atau setan gua lagi belakang. Kemarin lu kerjaan lu sendiri, kenapa gua harus kayak gitu kan? Jadi akibat kurang berinteraksi berarti itu juga jadi kamu bisa rasakan dalam suatu diskusi itu sekarang banyak teman yang seolah-olah pendapat itu nggak berubah, benar sendiri. Karena sih abang jadi kayak dia tuh nggak perlu terima masukan dari orang lain, dia hanya mau pendapat dia saja yang dipakai. Jadi kan kita sebagai kelompoknya gitu ya merasa terus untuk apa kita ada diskusi jika dianya aja tidak bisa menghargai pendapat orang lain. Itu produk dari yang kamu katakan tadi, kurang interaksi sehingga ini ya. Dan itu dicontohin juga sama banyak tokoh masyarakat. Misalnya siapa yang paling menonjol dan paling saya nggak suka? Rocky Gerung saya sebutin. Kan dia kata-katain orang dulu, ngatain presiden tolol, bajingan. Dia bilang bajingan itu artinya orang yang satu. Terus enaknya aja ngasih makna. Orang lain harus ngerti. Semua orang juga tahu yang namanya bajingan itu negatif. Tolol lah. Dan yang dikatain presiden. Apa itu bagus seperti itu? Wah kata itu kritik. Kan kita harus bedakan antara kritik dengan penghinaan. Iya betul. Kalau kritik apa? Kalau kritik itu kayak kita kayak ngasih saran ke dia. Kayak baru bilang gini, lu harus gini lagi. Itu pribadi atau kinerja? Lebih ke pribadi. Pribadi. Kinerja sih. Kalau kritik itu berarti kinerja atau pribadi? Lebih ke pribadi sih. Kritik. Pribadi. Bingung nih kayaknya. Pribadi. Kalau kritik itu larinya kemana? Pribadi atau kinerja? Kritik kinerja. Kinerja itu lah apa? Kritik itu larinya ke kinerja. Kalau caci maki? Caci maki ya pribadi. Jadi kalau misalnya seorang pejabat dikatakan bodoh atau tolol, kinerja itu Pribadi. Pribadi. Hamim punya proyek di rumah mau bikin kamar. Ya, terus kemudian udah dibikin ternyata kurang memuaskan. Entah hasilnya rata atau apalah miring dan sebagainya. Bisa nggak kamu langsung mengatakan kamu tukang bikin goblok, tolong kamu. Sebaiknya kamu mengatakan kayak kita mulai ngomongin pelan-pelan, ntar begini maksud rumahnya begini sesuai dengan arsitek. Bisa kamu langsung caci maki itu? Tidak. Kalau kamu lakukan itu kira-kira apa terjadi? Bisa yang pertama menyakiti hati.
Cukup segitu doang. Kemudian kamu dibacok. Bisa. Bisa. Saya kan Bisa. paling enggak dia akan membalas kamu dengan kata-kata yang lebih kasar. Iya. Jadi kalau sama presiden itu dicaci maki, tergantung orangnya nanti mau balas. Ada yang nggak balas, ada yang balas, tergantung pribadi. Tapi yang jelas bahwa mengatakan seseorang itu dulu, kalau kebalikan itu pasti ada juga kritik. Itu ya kan? Nah itu yang saya dikatakan Jokowi. Saya nggak masalah mengatakan apa. Tapi yang saya sedih adalah Indonesia ini lama kelamaan budaya santunnya hilang. Itu yang seperti kita bahas dari awal, lama kelamaan sesuatu yang dianggap gak bagus sekarang itu jadi biasa-biasa. Sesuatu yang tadinya dianggap bagus, terus kemudian sekarang jadi biasa-biasa. Tadinya bagus ya kamu tahu, tapi kamu hidupnya zaman sekarang sih nggak tahu yang bagus zaman dulu. Zaman saya dulu hampir teman tuh anjir gitu, aku bisa nangkep. Terus sekarang kan biasa itu ya, ya kan? Biasa itu. Itu sesuatu yang dulunya itu bagus sekarang biasa. Terus dulu yang dulunya dianggap nggak bagus sekarang banyak. Saya pikir ada nggak istilah-istilah yang tadinya kasar terus kemudian sekarang jadi biasa. Selain Mungkin bullying ya, Bang. bullying, Iya. apa itu misalnya? Kayak dulu tuh bullying tuh merupakan hal yang nggak baik. Tapi untuk zaman sekarang juga mungkin masih nggak baik. Tapi tuh sekarang tuh lebih sering dilakukan. Dan bullying sekarang itu dengan kata-kata yang vulgar, sangat kasar. Iya. Dan juga sudah main fisik. Iya. Fisiknya sudah berlebihan. Menurut Iya. saya itu. Waktu kamu di ospek mana dan fisik? Nggak ada kasus kayak kemarin. Tapi kalau dulu itu bahkan sampai ada mati itu. Iya. Ada kasus-kasus mahasiswa baru sampai mati gara-gara ospek. Tapi mau ngapain ospek? Itu kan hanya orientasi studi dan pengenalan kampus. Masa kaitannya sampai ke fisik? Iya. Kenapa? Karena mereka juga dulunya diperlakukan Seperti itu. jadi seolah-olah kayak balas dendam ke adik kelas. Oke ya, jadi kesimpulannya dalam kita ini diskusi dalam pandangan kamu, ya, saya minta satu-satu apa peranan hukum Islam, terutama sekarang ini dalam pembinaan generasi muda. Pemahaman hukum Islam dalam generasi muda juga bisa ada peran penting, yaitu sebagai pemandu etika dan moral. Karena pemahaman hukum Islam juga bisa memberi rangkuman kayak gimana ya, kayak penerapan hukum yang relevan dengan nilai-nilai zaman ini. Karena dengan kita bisa kalau pemerintah bisa memahami hukum Islam itu karena dia itu mempunyai pemahaman, mempunyai nilai keagamaan, mempunyai nilai tanggung jawab sosial. Siapa yang sebaiknya memberikan itu? Pendidikan agama kepada Indonesia dan agamanya. Lebih ke orang tua sih, lebih ke orang tua, guru dan usia dewasa. Soalnya kalau usia dewasa memberikan contoh yang jelek itu ke pemudanya, nah pemudanya juga bisa ikut-ikutan kayak pemudanya mabok, kayak yang dewasanya mabok. Ntar anak-anak keren nih mabok begini, tawuran lah gitu. Secara umum peranan yang disebutkan oleh generasi tua itu memberikan sekarang, baik melalui langsung ataupun melalui Kurang sih, Abang. kurang. Justru malah di generasi muda-muda ini yang misal dia influencer, dia yang aktif di sosial media sebagai pembicara, sebagai pemberi materi-materi, itu lebih penting. Karena di generasi sekarang itu lebih sering bermain di sosial media, makanya influencer sekarang tuh sebenarnya penting sebagai Sebaiknya kita itu dari generasi tua ke muda. tua bisa, muda bisa. Yang banyak sekarang Muda. muda. Iya. Siapa misalnya? Yang kamu kenal yang punya nama, punya pengaruh. Kalau saya itu Vina. Hah? Vina. Jadi dia itu memberikan kayak edukasi ke kita sebagai
generasi muda, dan juga dia tuh memberikan apa ya, seperti dorongan untuk kita tuh kayak kalau kita mau nyari kerja kita itu jangan takut. Dia lebih memberikan public speaking, jadi pengajaran itu mereka berikan. Salah satu yang kita lakukan adalah pengalaman. Jadi saya pegang apa yang kamu dapatkan dari kuliah, kemudian kamu bisa terapkan dalam bentuk seperti ini, podcast atau diskusi, sehingga nanti bisa semua sehingga banyak orang sehingga itu akan memberi pengaruh kepada makanya ini nanti kalau udah jadi jangan coba ada di tempat apa, harus dibantu untuk sharing semuanya dengan apa ya, bukan saya cari apa bukan, artinya kita berniat kembali bahwa kita juga punya hak dan tanggung jawab dalam pembinaan. Jadi kalau kamu katakan bahwa influencer sekarang yang lebih berpengaruh adalah generasi muda, nah kamu juga harus benar-benar yang menjadi penonton, ya kan? Nyatanya itu semuanya saya tanya kan lancar jawab, berarti kan punya bakat. Jadi suatu saat nggak perlu ada dosen, kamu bisa bikin sendiri. Apa nih kira-kira nih pengaruh kita terhadap masyarakat? Ya kan, kita akan lihat misalnya ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan sampai 4 ya. Nah, nanti mungkin yang narasumber yang terbaik dari 1 diambil dan bentuklah beda klub tulis khusus untuk masalah seperti itu. Kita nggak tahu. Dan itu sekarang. Nah, teman-teman kamu yang nggak ikut di dalam jadi narasumber juga kreatif. Ada yang jadi kameramen, ada yang jadi editor, dan yang paling penting adalah ada kerjasama kelompok supaya tadi menghindari efek dari tidak adanya atau kurangnya sosialisasi akibat dari terlalu dipengaruhi oleh gadget ya, gadget kan, sehingga kalau begitu kan kita jadi yang tadi ini kurang aktif tidak ada kerjasama, terus hasilnya nanti dikerjakan sama-sama, terus kemudian juga nanti hasilnya tentunya dikompetisikan yang kayaknya kita juga nggak perlu terlalu panjang-panjang. Tes itu udah berapa menit? 32. Oke, mungkin yang terakhir pendapat mulai dari pendapat kamu terhadap peranan hukum Islam terhadap pembinaan generasi muda di era digital. Pembinaannya Ya. Penerapannya itu penerapannya itu kita kan punya media sosial. Nah, kita bisa untuk mengedukasi yang lain gitu, seperti yang di saya ataupun yang data saya untuk lebih menerapkan hukum Islam sebagai landasan dia untuk menjalani kehidupan di masyarakat, kehidupan sehari-hari juga ya. Oke, Anis, kira-kira peranan apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa terhadap influencing the next generation? Kita bisa buat video yang tentunya bisa mengajar kepada seluruh manusia selalu dia menghargai, menghormati, pokoknya berlaku yang baik-baik. Contoh yang paling konkret yang bisa dilakukan oleh kelas atas 1 ini sekarang apa kira-kira? Ya kan tadi disebutkan bahwa kita harus begini, terus sebaiknya lakukan pada generasi muda. Contoh konkretnya apa? Apa yang bisa dilakukan oleh kalian? Bikin sebuah konten dengan edukasi yang baik kepada kebawahan. Jadi di bawah itu, oh ini bagus sih patut ini diikuti sama dia. Ya, bisa meniru dengan yang baik-baik. Ada mau jawab sampai kalau penonton kira-kira tahu misalnya lebih berpesan untuk lebih memilih informasi-informasi yang ada di sosial media, karena nggak semua informasi yang ada di sosial media itu baik untuk ditiru. Terus Banyak berita hoax, kita harus lebih bisa memilih berita yang mana yang baik dan mana yang buruk.
harus bisa meniru. Memilah dan memilih. Iya, memilih berita-berita yang baik kita tiru, yang buruk kita tinggalkan. Win, ya, pesan terakhir. Pesan terakhir serem. Oke, apa boleh disampaikan? Untuk Gen Z ini dalam menggunakan internet itu kita harus sewajarnya aja, karena berlebihan dalam menggunakan internet itu tidak bagus, baik dalam bentuk kesehatan, fisik. Soalnya kan kalau kebanyakan internet itu jadi kayak kaum berbahan, harus berinteraksi, masuk sosial gitu. Kaum mager ya? Iya, betul. Kaum berbahan. Emang boleh mager itu? Iya. Emang boleh. Nggak bahaya? Nggak masalah. Baik, saya kira demikian saja teman-teman sekalian, sobat-sobat sewa yang bisa kita diskusikan kesempatan kali ini, yaitu kira-kira seperti apa sih pengungsian dan orang dari pengaruh ajaran agama penahanan, upaya merek generasi muda. Ini kamu yang lahir tahun 2005, besok yang lahir tahun 2030, kita nggak tahu lagi. Ketika nanti kamu punya anak, kamu nggak mau punya anak kamu, kan pasti bodoh kan, jadi kamu nggak tahu, jangan sampai ya. Semua juga paham seperti itu. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam Allah, dan kemudian juga apa yang kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat tidak hanya bagi kita tapi juga bagi semua yang menonton. Baik, saya akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa kembali. Bye. I don't got nobody just with you right now. Tell the truth, I look better under you. I can't lose.